Baik para pembelajar yang salih-salihah, yang cerdas dan mulia, sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan dulu satu ilmu yang sangat bagus. Ada 3 kata ajaib untuk keberhasilan dalam berkomunikasi. Pada hakikatnya kita itu adalah makhluk sosial, makhluk yang terikat dengan orang lain. Kita membutuhkan orang lain, membutuhkan bantuan orang lain dalam mengarungi kehidupan ini, baik di rumah, di sekolah, atau di masyarakat, betul ya? Oke. Nah, kita memerlukan ilmu dalam komunikasi agar kita mendapatkan ketentraman, kebahagiaan, kebermanfaatan. Jadi komunikasi kita harus komunikasi yang positif, jangan yang negatif. Kalau komunikasi kita positif, maka dampaknya positif juga kepada kita. Tapi kalau komunikasi kita negatif, maka akan negatif pula yang berdampak kepada kita. Ada 3 kata ajaib bersentiman yang sangat luar biasa. Silakan Anda cerna dan Anda praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kata tolong. Kata tolong ini penting untuk kita selalu gunakan dalam berkomunikasi. Karena pada dasarnya kita itu banyak dibantu oleh orang lain. Tapi terkadang kita tidak menggunakan kata tolong, atau kita membutuhkan bantuan orang lain tapi tidak menggunakan kata tolong, ternyata jadi tidak ditolong. Tapi ketika Ananda mengatakan kata tolong, yang tadinya enggan membantu jadi membantu. Ya, contoh sederhananya, misalkan Ananda ketika di rumah, misalkan membutuhkan minuman kepada adik, misalkan minta bantuan kepada adik, "Dek, tolong ambilkan minum untuk kakak." Kata tolong itu luar biasa, ya, kata tolong itu luar biasa. Nah, kemudian kalau Ananda punya bibi misalkan atau pembantu di rumah juga sama, "Bibi, tolong ambilkan handuk, saya mau mandi," begitu ya. Kata tolong itu. Jadi kata ajaib yang pertama itu kata tolong. Yang kedua kata maaf, Para Seniman. Ya, kata maaf ini sulit untuk digunakan, Para Seniman, ya. Sulit untuk digunakan karena keegoan masing-masing terkadang. Padahal kata maaf ini sangat bagus, sangat hebat, dampaknya positif kepada kita, bahkan mendatangkan kebermanfaatan, kebahagiaan untuk kita. Contoh sederhananya, misalkan Ananda ketika di sekolah sedang berjalan di lorong, misalkan tidak sengaja nabrak atau menyenggol temannya, gitu kan ya. Nah, di sini Ananda berarti harus mengatakan kata maaf. "Wahai kawan, maafkan aku ya, tidak sengaja tadi menyenggol." Coba bayangkan kalau misalkan teman kita tersenggol oleh kita, kemudian kita tidak mengucapkan apa-apa, atau kita lantas lari, maka orang yang tersenggol itu akan merasa tidak dihargai. Tidak dihargai, bahkan bisa marah ya, bisa dendam ya. Oleh karena itu Ananda biasakan menggunakan kata maaf. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, kata ajaib dalam berkomunikasi itu adalah terima kasih. Begitu. Pada dasarnya kita selalu dibantu oleh orang lain, tapi sulit sekali mengucapkan terima kasih. Ya, termasuk hari ini Ananda bisa hadir di sekolah, banyak bantuan dari yang lain. Ucapkan terima kasih. Tadi pagi Ananda misalkan, walaupun hakikatnya dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi misalkan dibangunkan oleh orang tua, maka ucapkan terima kasih kepada ibumu, kepada ayahmu. "Terima kasih ayah, terima kasih ibu telah membangunkanku sehingga aku bisa bangun pagi, bisa sholat subuh, bisa berangkat sekolah sepagi mungkin." Begitu ya. Kemudian ketika kita melihat ada makanan, ada minuman telah sedia di meja makan, maka ucapkan terima kasih kepada ibumu. "Terima kasih Ibu, terima kasih Umi yang telah menyiapkan makanan minuman hari ini."
Begitu. Termasuk Ananda berangkat ke sekolah, barangkali dijajakan oleh ayah atau supir di rumah atau apa itu supir Gojek, supir angkot. Ketika Ananda hadir di sekolah, ucapkan terima kasih kepada ayahmu yang telah mengantarkan. Ucapkan terima kasih kepada supir Gojek. Terima kasih Bapak telah mengantarkanku ke sekolah. Sehingga aku hari ini bisa hadir di sekolah tepat waktu. Begitu ya. Nah, begitupun misalkan ketika di sekolah, Ananda ucapan terima kasih kepada siapa? Kepada teman. Ketika teman misalkan membantu Ananda, kepada guru, ketika selesai ucapan terima kasih. Contohnya misalkan, terima kasih Pak Sanusi yang hari ini telah memberikan ilmu kepada kami. Terima kasih Pak Sanusi, hari ini Bapak telah membimbing kami, begitu ya. Dan alhamdulillah kelas 10 IPS 4 ini selalu mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Ini adalah 3 kata ajaib untuk keberhasilan kita dalam berkomunikasi. 1, sering-seringlah mengucapkan kata tolong. 2, maaf. 3, terima kasih. Kalau 3 kata ajaib ini selalu Anda gunakan dalam berkomunikasi dengan siapapun, baik di rumah, sekolah, atau masyarakat, insya Allah akan mendatangkan kebermanfaatan. Dan ini juga termasuk adat, termasuk akhlak yang baik. Insya Allah kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat. Terima kasih.